Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha terbesar dan terkenal di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi, yang berpusat di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini disebut juga sebagai kerajaan maritim, dan berperan sebagai pusat penyebaran agama Buddha, budaya, serta perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Meskipun kerajaan Sriwijaya sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi, beberapa peninggalannya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya ini dapat ditemukan dalam wujud berupa prasasti dan candi. Berikut beberapa peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya sebagai bukti berdirinya dan keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama M. Batenberg pada tahun 1920. Prasasti ini ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, atau tepatnya di Kampung Kedukan Bukit, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti Kedukan Bukit terdapat angka tahun 686 Masehi, yang ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Pallawa. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya, dan ungkapan tentang Dapunta Hyang Srijayanasa yang menaiki sebuah perahu serta mengisahkan tentang kemenangan dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur. Peninggalan kerajaan Sriwijaya berikutnya yaitu Prasasti Kota Kapur, yang berwujud berupa prasasti batu yang berbentuk tugu. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh J.K. van der Melenstein pada tahun 1892 di Kota Kapur, yang berada di pesisir barat Pulau Bangka. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak. Konon, Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti tertua yang menggunakan bahasa Melayu kuno bertuliskan huruf Pallawa. Prasasti Kota Kapur berisi tentang kutukan untuk orang-orang yang berbuat jahat dan berani melanggar perintah dari Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada tahun 1935 di kolam Telaga Batu, Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti Telaga Batu ini dikenal sebagai prasasti yang berhiaskan 7 kepala kobra. Prasasti Telaga Batu ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno, selain itu juga terdapat beberapa kata dalam bahasa Sanskerta di awal penulisan prasasti. Prasasti yang terdiri dari 28 baris ini berisikan tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada perintah raja serta para pejabatnya di kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi pertama kali ditemukan oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama L.M. Berhout pada tahun 1904, di Dusun Batu Bersurat, Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Prasasti Karangberahi ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti yang berukuran tinggi 130 cm, lebar 80 cm, dan ketebalan 48 cm ini terpahat 16 baris isi dalam kondisi aus. Isi dari Prasasti Karangberahi ini yaitu tentang kutukan bagi orang-orang yang berbuat jahat, dan orang-orang yang tidak tunduk atau setia kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, Prasasti Palas Pasemah. Peninggalan kerajaan Sriwijaya selanjutnya yaitu Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di sekitar pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, Lampung. Dalam Prasasti Palas Pasemah, ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. Meskipun tidak berangka tahun, tetapi dilihat dari bentuk aksaranya,
diperkirakan prasasti itu berasal dari akhir abad ke-7 Masehi. Prasasti ini berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Luistan Westeneng pada tahun 1920, di kaki Bukit Siguntang, Desa Gandus, atau tepatnya di sebelah barat Palembang, Sumatera Selatan. Masyarakat awam sendiri lebih sering menyebut peninggalan kerajaan yang memiliki nilai sejarah ini dengan sebutan Prasasti Bukit Siguntang. Prasasti Talang Tuo ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi tentang doa dari Buddha Mahayana, serta kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Dapunta Hyang Srijayanasa, salah satu raja yang pernah bertahta di Kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh, Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ditemukan di Dusun Hara Kuning, Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Prasasti Hujung Langit ditemukan oleh tim dari Dinas Topografi yang mengadakan pemetaan di wilayah Hara Kuning pada tahun 1912. Prasasti ini kemudian diamati oleh J.G. de Kasparis, N.J. Krom, Bucari, dan Louis Charles Damais. Prasasti Hujung Langit terbuat dari batu andesit yang berbentuk menyerupai kerucut. Ukuran prasasti ini cukup besar, yakni memiliki tinggi 162 cm, dengan lebar bagian bawah sekitar 60 cm. Pada prasasti ini terpahat 18 baris tulisan dalam huruf Jawa kuno dan berbahasa Melayu kuno. Dalam prasasti Hujung Langit terdapat sebuah angka tahun, yakni tahun 997 Masehi. Yang kedelapan, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan oleh Nahon Sitamarat pada tahun 775 Masehi, di Ligor atau yang sekarang dikenal dengan daerah di sekitar Thailand Selatan. Prasasti Ligor terdiri dari dua naskah kuno, di mana pada naskah pertama berisikan berita tentang sosok Raja Kerajaan Sriwijaya, raja dari segala raja yang ada di dunia, raja yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Kajara. Sedangkan pada naskah kedua ditulis dalam aksara Kawi, yang mengabarkan tentang Vishnu yang memiliki gelar Sri Maharaja, keturunan dari Raja Shailendra yang memiliki julukan Sesafari Madavimatana, yang berarti sang pembunuh para musuh yang sombong hingga tak tersisa. Yang kesembilan, Prasasti Leiden. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya yaitu Prasasti Leiden. Prasasti Leiden yang diperkirakan ditemukan pada tahun 1005 ini, ditulis menggunakan bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya. Selain ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, prasasti tersebut juga ditulis dengan menggunakan bahasa Tamil. Nama Leiden sendiri diambil berdasarkan nama kota tempat prasasti tersebut berada, yaitu di Leiden, Belanda. Prasasti Leiden berisi manuskrip yang menceritakan hubungan diplomatik antara Kerajaan Sriwijaya pada masa Shailendra, dengan Kerajaan Tamil pada masa Chola, yang ada di India Selatan. Yang ke-10, Prasasti Nalada. Prasasti Nalada ditemukan di Nalada, India, dan dikeluarkan oleh Raja Dewapaladewa dari Benggala. Prasasti Nalada ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini yaitu permintaan dari Raja Balaputradewa kepada Raja Dewapaladewa untuk mendirikan sebuah vihara di Nalada. Dikatakan bahwa Raja Balaputradewa adalah cucu dari seorang raja di Jawa yang menjadi bagian dari keluarga Shailendra yang bernama Sri Wirawairi Matana, dan anak dari Samaragrawira, yang lahir dari Dewi Taraf, putri Raja Darmasetu. Selain itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa 5 desa di Kalkuta, India, dibebaskan dari pajak untuk keperluan misi agama Buddha dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ke-11, Candi Muaro Jambi. Selain prasasti, peninggalan Kerajaan Sriwijaya juga terdapat dalam bentuk candi, yaitu Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari, Desa Muara Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Menurut para arkeolog, Candi Muaro Jambi didirikan antara abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Candi Muaro Jambi merupakan candi bercorak Buddha yang juga disebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar.
Candi Muaro Jambi dibangun oleh peradaban Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Keberadaan kompleks ini menjadi salah satu bukti bahwa sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi, terdapat kerajaan Melayu tua bercorak Buddha yang pernah beribu kota di Muaro Jambi. Yang ke-12, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan sebuah situs candi bercorak Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi Muara Takus diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Sriwijaya, yakni antara abad ke-4 hingga 11 Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Hal ini dibuktikan pada bentuk stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Bangunan candi ini merupakan perpaduan antara Buddha dan Shiva, yang terdapat yoni dan lingga sebagai simbol dari jenis kelamin, dan juga terdapat kemiripan arsitekturnya dengan candi-candi yang berada di Myanmar. Di dalam kompleks candi ini, terdapat candi kecil dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Mahligai, dan Stupa Palangka. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.